Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yudi Purnawan SPDMT selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Setetangga. Yang terhormat kepada Bapak Syekh Muhammad Isya selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelas 12 OTKP 4 kelompok 1. Saya Alfahnur Sakinah sebagai moderator dan Saya Saada sebagai penyampai materi. saya Nurani Saputi sebagai penyampai materi 2. Saya Muhammad Yusuf sebagai penyampai materi 3. Saya Rani Nugraha sebagai penyampai materi 4. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan beberapa materi tentang pernikahan dalam Islam yang akan disampaikan oleh mereka. Kepadanya kami persilahkan. 1. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara paras atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dalam melelahkan syahwat." 2. Hukum nikah menurut sebagian besar ulama. Hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Adapun penjelasan adalah sebagai berikut. 1. Jaid atau mubah. 2. Wajib. 3. Sunnah. 4. Makruh. 5. Haram. Selanjutnya yaitu rukun nikah dan syarat-syarat nikah. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Rukun serta syarat nikah calon suami yaitu beragama Islam atas kehendak sendiri, ketiga bukan mahram, dan yang keempat tidak sedang ihram atau haji. Selanjutnya, rukun dan syarat calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, ketiga bukan muhrim, keempat tidak bersuami, keempat tidak sedang dalam masa idah, dan yang terakhir tidak sedang ihram atau haji atau umrah. Dan yang ketiga adanya wali yaitu rukun dan syaratnya yaitu 1. Mualaf, kedua laki-laki merdeka, ketiga adil, dan keempat tidak sedang ihram haji atau umrah. Dan yang keempat adanya dua orang saksi yaitu syarat-syaratnya Islam, dewasa, sehat akal, tidak fisik, hadir dalam akad nikah. Dan yang terakhir adanya ijab qabul atau qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Lanjut 8. Hikmah pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dilanjut 10. Idah. Secara bahasa, idah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, idah ialah masa menunggu bagi seseorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelumnya menikah dengan laki-laki lain. Pertama, lamanya masa idah. 1. Wanita yang sedang hamil, masa idahnya sampai melahirkan anaknya. 2. Wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa idahnya. 3. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali kuru atau 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa idahnya selama 3 bulan. 5. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa idah. Kedua, hak perempuan dalam masa idah. 1. Perempuan yang taat dalam idah raj'iyah dapat rujuk.
berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, atau uang belanja. Kedua, wanita dalam idah bain atau idah talak 3 atau khuluk hanya berhak atas tempat tinggal saja. 3. Wanita dalam idah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi berkah bagi kita semua. Saya Alfahmi Sakinah, Saya Saada. saya Nuralisa Putri, Saya Muhammad Rizky Yusuf. Saya Rani Nugraha. pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.